Den ayo makan salak dong. Lah ini kan kita udah di kebun salak, Den. Ngomong soal bentar Mas. Kebun salaknya Den ayo tuh udah 3 hari 3 malam diare maksimal dan katanya Den ayo pernah baca artikel katanya tuh salak bisa jadi obat buat orang diare. Iya, Pak Den. Kok Mas baru kok tami banget ya? Kudet sih. Ya emang. Nah tuh kalau Iya, apa-apa tuh Den. harus dicari gitu loh Mas. Kamu ini, ada salak gemas. Den ini pas loh, Den, pinggir jalan banyak. Tapi sih benar, dipilih dulu ada yang tua enggak? Yang tua tuh Den, kamu. ada satu nih. Yang itu enggak. punya siapa? Kan kalau di sini kan punyanya Allah. Punyanya Tuhan. Enggak. Enak Kan aja. bareng-bareng nih. Iya udah deh. Oh enggak, tak bukain nih. Mau. Oh pinter ya ngupas salak ya. Mau. Ih, kok begitu kita pegang kok dingin-dingin kayak salju gitu ya Mas ya? Kan kayak ini masih asli dari sananya, Den. Masih asli dari pohonnya kan. Enak banget rasanya kayak rasa yang pernah ada. Enggak dong. Parah Enak banget, banget ya Den. Mas. Mending kita cari tahu deh. Dan Nanya pengen beli ini 1 kebun. Lah ngapain beli? Punyanya orang aja enak kok, Den. Kan ini Enggak boleh usah gitu. tanam kan kita udah Ini ambil berarti kan. makanan haram ini Mas. Ya, Ini tuh enggak kebun lah. orang Mas. Namanya hidup di desa tuh kayak gini, Den. Kita tuh tetangga tuh boleh minta apa tanamannya orang lain, minta buahnya orang lain. Kok buang sama sembarang sih Mas? Tolong dong Mas. Sama organik, Den. Bisa diolah gitu langsung ya. kan kalau di tanah. Beda sama Ya udah mending plastik kita dong. cari tahu ini sampai ke ini bisa ke luar negeri nggak ya Mas? Dan ayo pengen deh bawa Iya. ini ke Australia. Kayaknya Kok seru di deh. Australia, di Inggris, terus di Cina itu ada salak nggak ya, Den? Makanya Masa iya orang putih-putih, bersih-bersih makannya salak yang banyak durinya kan? iya, dia sakit. Makanya itu. Ini kita cari tahu Mas. Guys, yuk, Den, yuk. Yuk. Lah Mas, aku tuh pengennya cuma makan salad, Den. tapi kenapa sih kamu ngajakin aku sejauh ini? Bentar dong, jangan marah-marah dulu. Tahu nggak ini tuh kita lagi di mana, Den? Gimana? Kita tuh lagi di packing house. Jadi di sini itu tempatnya salak-salak yang masih dari kebun. Itu langsung ditaruh ke sini sebelum di packing. Nah. Wow, salaknya banyak banget. Ini salak berapa kebun ini? Banyak banget Mas. Kayak yang tadi tuh toh. Berarti ini nanti kita all you can eat tapi makan salak Mas. Boleh. Bentar, itu ada diagram alur bareng berarti di situ pasti ada tempat lain deh. Oh iya ya, Den. Kan harusnya kan saling berkesinambungan. Iya betul banget. Ini kita langsung masuk aja. Kita lihat itu tempat apa. Mas, ini tuh kayak Iya, yang kayak di di pabrik-pabrik pabrik-pabrik, gitu. iya. Iya. Kayak yang di industri besar ya, Den. Keren. Ini kita Padahal mau ini teman tanya-tanya salak ke loh. siapa ya Mas ya? Aku bingung deh. Iya ya, Den. Kita nyari dulu deh, Den. Oke, kita ke situ aja. Yuk. Wah, selamat siang, Pak. Permisi, Pak. Pak, perkenalin nama saya Mas Barem. Iya, nama saya Den Ayu dari Australia. Oh, siapa namanya, Pak? Siapa ini, Pak? Bapak Suyadi. Oh ya, Pak. Bapak di sini udah lama, sejak tahun berapa, Pak? Kalau sudah tahun 2010-an. 2010 berarti Den Ayu umur 5 5 tahun. tahun. Masih balita Wah, kita 5 aja. tahun. Ini kita masih 5 tahun, bapaknya udah berkecimpung dalam dunia salak Salak, ini. Kita tahun 2006 itu salah sudah mulai ekspor. Ekspor ya, Pak? Wah, ekspor. Emang kalau ekspor kan pasti ke luar negeri ya, Pak? Emang orang luar negeri makan salak? Iya. Keren. Dulu sejak tahun 2000 itu sudah ekspor ke Cina. Cina. Oh, alah, kirain orang Cina tuh makan sushi Jepang ya, Mas? Iya. Siapa orang Cina tuh makan apa? Makan salak. Bambu. Ternyata Oh, negeri iya. bambu, tirai bambu. Oh, terus ini Sekarang sudah makan salak. Ya, Pak. oh alah, wah ini salak mendunia ini. Terus ini ekspornya kemana aja ini, Pak? Ini sudah ada di Kamboja, di Thailand, Cina, dan baru ada akan ke Singapura juga. Jadi udah Asia Tenggara udah semua ya, Pak, sampai ke Cina ya, Pak. Keren. Oh ya, Pak, ini tuh tempat apa ya, Pak, namanya, Pak? Ini tempatnya tempatnya packing house Marsudi Makmur.
Wah. Ini salaknya lagi di fase mana, Pak? Kalau sekarang ini baru dikirim ke Kamboja. Nah, ini kan pasti ada tahap-tahapannya sampai ke pengemasan nih, Pak. Lah, sekarang ini udah ada di tahap apa ini, Pak? Nah, ini di tahap pengemasan. Pengemasan. Ini setelah ini dipilih anak yang bagus, yang sehat dan yang tidak bagus. Wah, kalau boleh tahu, Kematangannya sekitar 65% Mas ya. Kalau ekspor, kalau 70% itu kami sudah sampai sana itu sudah kematangan lebih. Malah rentan busuk ya, Pak? Yang busuk. Ini yang bagus itu 60 sampai 65. Terus kan salak kan ini ada kulitnya kan, Pak, nggak kelihatan mana busuk mana enggaknya. Terus cara bedainnya gimana? Ini cara mengetahuinya di pegang. Pegang. Langsung di tempat lagi ini kan. Ini kalau bergetar itu sudah matang. Oke. Tapi kalau masih muda ini tidak bergetar. Dan untuk mengetahui busuk dan tidaknya itu, ya itu dipencet. Kalau Dipencet nanti di sini keluar air. Kalau busuk kalau itu, busuk ya, Pak. kalau masih di dalam busuknya itu nanti ini keluar air. Nah itu dengan itu tentu kalau itu busuk. Jadi itu mau tahu yang selanjutnya itu ya kalau yang tidak kelihatan darahnya begitu. Nah ini kan sudah kelihatan kecil ini. Iya, Pak. Ini sudah tentu busuk ini. Nah, Wah, iya, keren banget. Langsung dapat yang bisa busuk gitu ya, Den. Bapaknya Ih, keren ya. banget. Terus yang busuk dibuang, Pak. yang dijual di tempat kami untuk rencana untuk makan maggot ini. Oh, jadi nanti yang salah-salah busuk dibuat pakan maggot ya, Pak? Ini tempatnya juga sudah ada di sana itu. Oh iya, Pak. Kak Denayu mau cobain satu boleh, Pak? Boleh. Soalnya Denayu ini kejar tayang mau ke pengolahan selanjutnya nih, Pak. Ini Denayu masih kepo tentang persalak-salakan duniawi ini, Pak. Mau dong. lagi dibikin Oleh-oleh ini ya, betul mau tak bawa ke Australia. Boleh, Pak? Boleh, boleh. Yuk, Yuk. minta satu, Pak. Boleh minta satu, Pak? Mana? Satu aja, Ini Mas. aja, Pak. Ini Nah, aja, Den. oke. Ini udah Makasih gede. ya, Pak. Mari, Pak. Makasih, Pak. Nah, Den, sekarang udah tahu belum ini tempat apa? Tak tahu. Tapi Mas, kita lagi sama dua orang berseragam ini, Mas. Yang satu warna biru, yang satu kayaknya abdi negara ini, Mas. Mending kita kenalan langsung aja, Mas. Nama saya Mas Barat. Nama saya Denayu, temannya Mas Barat. Nama saya Saya Agus Suryono dari CP Kabupaten Luhur. Oke. Den, kenal belum? Udah sih. Ya udah. Iya, katanya kamu pengen tahu tentang salak nih sampai aku dibawa ke sejauh ini. Mbok yo, ya Allah, Mas. Ya udah yuk tanya-tanya aja. Oh iya, Pak. Ya. Kita sekarang lagi di tempat yang namanya PH Packing House. Bisa dijelaskan nggak sih, Pak? Itu tempat apa gitu ya, Pak? Oh iya. Saya mewakili Kabupaten Luhur dan kebetulan dalam pemasaran ini itu selaku Direktur CV Kabupaten Luhur yang sudah terdaftar dan sudah terdaftar di GACC juga dan sudah diakui di luar negeri sana, bahwasanya tempat ini adalah tempat packing house atau rumah kemas. Nah, rumah kemas untuk mengemas buah salak. Kebetulan produksi kami adalah sentra di Salak, maka kami mencoba untuk memasarkan tidak hanya di supermarket, tidak hanya di pasar lokal, tetapi ke mancanegara dengan ekspor salak. Karena kenapa ekspor salak? Karena salak itu buahnya kontinu, berbuah sepanjang tahun dan manfaatnya sangat banyak. Untuk sentra salak di Jawa Tengah ini itu sangat luas, dari Kecamatan Surbung ada 1.200 hektar sampai 1.500 hektar, kemudian di Jogja juga banyak, kemudian di
Banjarnegara juga ada dan di kabupaten-kabupaten yang lain juga ada. Tapi memang berbeda sekali ketika di Serumbung ini karena dekat dengan Gunung Merapi yang tanahnya sangat bagus untuk tanaman buah gitu. Dan berpasir juga, kualitasnya beda, rasanya juga berbeda dengan di daerah-daerah lain. Mas Apri mungkin menambahkan untuk sentra salak ini, kenapa buah salak, kenapa Mas Apri juga memperkenalkan salak untuk ekspor ini, tidak hanya buah yang lain. Karena salak itu adalah salah satu komoditas budaya pertanian Magelang, Jawa Tengah dan juga diawali dari dulu tahun 89 2001 salak menjadi nilai ekonomi PDB mas, Pendapatan asli daerah ya unggul. karena salak pemerintah mendorong salak ini dikenal lagi lebih luas di Magelang ya, dengan adanya GHP, GHP, SOP, GHP, sehingga akan salak ini menjadi produk yang lebih baik lagi, bisa diterima di banyak negara, menjadi produk unggulan penyumbang devisa bagi Indonesia. Cuma sebatas salak itu cuma kita beli di pasar, kita kupas, kita makan, kita tuh dari tempatnya. Nah terus nih aku mau tanya khusus ke Pak Apri nih yang kayaknya dari tadi ekspor tuh Pak Apri nih yang lebih aktif nih. Nah ini gimana sih Pak cara mengedukasi konsumen kayak biasanya kan tentang manfaat salak Nah, terus betul, akhirnya kan Pak. menarik perhatian konsumen. Nah Apalagi itu kan caranya gimana? konsumennya itu dari mancanegara loh Pak. Betul banget. Apa tiba-tiba Pak Apri ngomong bahasa Thailand? Apa gimana itu Pak? Langsung ke sana ya Den. Dia punya cewek orang Thailand. Keren. Sawadikap. Iya gimana itu Pak? Oke, baik. Kebetulan saya sebagai penyuluh sebelumnya kan tempat kerja saya tidak di Serumbung. Kebetulan saya dibesarkan di daerah padi. Kemudian pertama itu saya ditempatkan di daerah sayuran. Setelah itu saya di Serumbung sebagai daerah salak. Hal pertama yang saya lakukan adalah saat saya sampai di Serumbung, berarti saya harus belajar tentang salak. Hal yang pertama saya lakukan adalah bagaimana bisa mengupas salak yang baik dan benar. Itu yang saya pelajari. Jadi saya hanya berpikiran bagaimana saya bisa meyakinkan orang lain, terutama konsumen, saat saya mengupas salak itu hanya dengan seperti ini. Masa Berbahaya. namanya ahli salak kok upasnya seperti itu? Tuh. Maka saya bagaimana cara mengupas salak dengan hanya satu tangan. Oh, wow. Emang kalau ahli itu beda ya, Mas. Coba Mas Barep nih. Coba, Ya. Pak ada satu lagi nggak Pak? Ya ini boleh nah, seperti ini. ini. Nih. Nah, Oke. Nah, Oh, ya. nah ini ya teman-teman Salah semuanya satu ya, pas- nih. Ini tidak berbahaya. Oh, tidak berbahaya. Tidak kena duri. Oh. Iya, maka nanti ada pembersihan. Nah, ini tinggal. Oh, walah ini kalau Mas Barep yang buka ya sampai Denayu STRPT itu baru kelar itu Mas Barep. Iya, kunci-kunci ya, jangan Oh, sampai- nah itu loh Mas. Jangan Yang membuat orang lain yang bertata hadap bukan dengan kami, baik ada buyer, ada konsumen, saat kita bisa memasang dengan satu tangan, oh berarti orang ini expert di bidangnya, maka mereka akan tambah yakin seperti itu. Selain itu juga dengan kita ikut pameran, dengan ikut ibaratnya bisnis matching kemana-mana, saat kita bisa mengupas salak dengan satu tangan seperti ini, mereka akan lebih yakin dengan produk kita. Jadi yang pertama kita lakukan adalah produk knowledge kita harus paham. Seperti itu. Aku mau nambahkan? Ya, intinya kan kalau posisi buah durian itu kan juga kadang ada yang susah. Betul. Kadang ketika dibuka, kok rasanya kok enggak manis, Manis, hambar. Hambar dan betul. sebagainya. Tapi kalau salak ini jenisnya sama, rasanya memang spesial, legit, manis dan renyah. Tapi pada intinya adalah untuk vitamin C-nya juga tinggi, tidak kalah dengan buah jeruk. Bahwa karbohidratnya juga tinggi, nutrisi yang terkandung di dalam buah salak juga sangat baik. Kemudian ada lapisan beka-karotin. Beka-karotin. Beka-karotin, Mbak. Oh, bahasanya apa itu? Untuk kulit kita terjaga dan lebih awet muda. Oh, pantes Makanya bagus Pak kok Apri, kayak Pak Agus tuh awet 20 muda, Den. tahun kelihatannya Iya. oh pantes makan salak ya semuanya ya. Tiap hari salak terus. Ngupasnya nanti pakai tangan
satu Mas, biar awet muda juga Mas. Iya. Satu mupas, satu betul mupas. banget. Ya, maka saya harapkan anak-anak muda jangan lupa minimal seminggu minimal 3 sampai 4 kali makan buah salak. Karena untuk menjaga vitalitas, Betul gitu, banget. kesehatan. Betul, Pak. Buah itu kan tidak usah beli dari luar negeri, tidak usah impor, Impor. tapi kita punya produksi yang sangat melimpah, Betul banget. tidak kalah dengan buah apel, tidak kalah dengan buah kelengkeng ini namanya salak ini. Dan tentunya ketika makan salak 1 hari 1 buah saja, awet muda. Awet Kalau muda. nggak percaya buktikan. Kalau nggak percaya lihat Pak Agus. Iya. Anti aging gitu loh. Saya udah Oh. usia 55 ini. 50. ya. Udah dari 2008 makan tahun. buah terus, Den. Keren. Kamu masih Masih balita kita, Den. kalian 70. Walah masih sigot, saya masih jadi tanah Saya itu Pak. setia ayah dan ibumu, tentunya Oke. itu. Jadi memang luar negeri itu butuhnya apa? Oh dulu butuhnya manggis. Oh di sana sekarang juga sentra manggis. Di sana butuh apel. Ternyata di sana sekarang banyak apel. Di sana kok nggak ada salak ya kita supaya salak. Intinya kan betul. itu. Jadi yang di sana tidak ada, kami mencoba produksi. Kalau luar- durian itu dulu kan ada montong, ada Betul, betul. saking. Betul, Pak. Di Thailand sekarang banyak, nggak bisa Berarti, toh iya. seperti itu. Barangkali itu potensi di sana apa, kita mencoba untuk kembangkan di sini. Barangkali itu artinya hubungan baik G2G, menukar barang, Betul. intinya itu, dan mencoba supaya anak-anak muda kalau milenial itu jangan malu jadi petani. Jangan malu-malu jadi Jangan malu. petani, ya. Oh, enak kok. Nah, harapan kami juga teman-teman juga ada peneliti bagaimana sih untuk menernakkan Menernakan. namanya hama diternakkan biar itu tidak menyerang pada buah. Nah, harus ada ternak khusus. Monggo nanti teman-teman yang anak-anak muda supaya lalat buah ini tidak berkembang tapi ada musuh alaminya dikembangkan dan tidak menyerang pada buah salak dan tidak menyerang buah-buah yang lainnya. Coba bayangin, buah belimbing kena lalat buah, salak kena, buah jambu kena, pepaya kena, mangga kena, semuanya kena. Oh, nanti sebagai cambuk bagi kita anak-anak muda, para peneliti supaya bisa diternakkan dan bisa tidak mengganggu atau tidak sampai kemudian produksi buah kita terancam. Intinya itu. Gitu, Den. Oh iya Pak, tadi kan kami udah nanyain tentang bagaimana sih cara mengedukasi ke konsumen, baik itu yang di lokalan maupun di mancanegara. Nah, terus tadi selain dari keunggulan mengupas dengan satu tangan, pasti kan dari konsumen mancanegara tuh punya harga pasar ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak cara menentukan harga pasar agar bersaing dengan apa ya produk-produk ekspor-eksporan dari negara-negara lain pasti kan juga mengekspor juga Pak. Nah, bagaimana sih Pak cara menentukan harga pasarnya salak? Tuh. Oh ya, intinya adalah kita belajar tentang HPP ya. HPP. Harga pokok produksi padi itu berapa toh? Iya. Kilonya harus laku berapa? Katakanlah, misalnya gabah itu kok lakunya 6.000, kok harga pokok produksinya kok 7.000, nah itu kan rugi 1.000. Nah, kita menekan itu. Artinya salak itu kalau dilakukan sendiri, ya toh, dikerjakan sendiri mulai dari penanaman, kemudian penyiangan, kemudian pemangkasan, pengairan, pemupukan. Kalau pupuk buat sendiri juga perlu beli, katakanlah itu. Terus ada pembungaan, itu pengawinan antara buah jantan dan buah betina, itu calon bunganya. Nah, pemanenan juga dilakukan sendiri. Itu katakanlah HPP-nya berapa? Nggak sampai 300 perak tah. Katakanlah seperti itu. Nah, beda ketika harga pokok produksinya misalnya salak itu habisnya 3.000. Ketika semua diupahkan, pupuk juga beli. Nah, 3.000. Kita dalam 1 kilo itu butuh biaya 3.000. Terus kita jual 3.000, kan nggak ada untungnya. Nah, maka dengan adanya ekspor itu rata-rata itu dibeli dengan katakanlah minimal 30% atau
ada yang 2 kali lipatnya. Kalau di harga pasaran waktu panen raya itu harganya di pasaran 2.500, 3.000, ekspor masih dibeli 6.000. Jadi 2 kali lipatnya. Wah, betul. Ya. Saat ini di pasaran berapa katakanlah? Pasaran cuma 7.000, 8.000, ekspor masih bisa sampai 15. Artinya ada sumbangsaran dari nilai split dari HPP dan peningkatan harga jualnya. Intinya itu, dan saya yakin kalau orang negara sana itu ya itu Mas, kalau memang buah bagus mereka kok rela kok beli dengan harga dolar. Sekarang $1 berapa? 15 ribuan kan? Sekarang 15 ribu ya Pak, $1 ya Pak. Mereka bisa berani $4, $5. Wih, 1 kilo itu Pak. 1 kilonya. Wih, keren ya, Den. Ya keren kan? Nah, maka kita bisa dolar. Kalau bicara rupiah, nah itu yang agak susah. Betul. Itu. Jadi tren kita adalah bahwa Salaka Indonesia supaya mendunia itu memang dengan mengenalkan yang buah ini sepanjang tahun ada, bagus sekali untuk kesehatan dan sangat baik juga untuk konsumsi baik anak muda maupun lansia. Intinya hidup untuk salak bagi bersama. Oke, wah keren itu. banget. Hidup bagi salak untuk semua, Den. Secara tidak langsung ini cinta tanah air ini, Mas. Betul, Den. Ya, ini penerimaan di packing house. Tadi dari collecting house atau kelompok tani salah ditimbang dari kelompok mana, dari tani siapa, kemudian diterima di sini. Ini adalah penerimaan. Ini untuk pengeringan dan untuk memilah mana yang masuk ekspor dan tidak masuk. Ini tidak masuk karena terlalu besar dan terlalu tua. Maka ini dipisahkan. Kemudian ini adalah proses pembersihan. Proses pembersihan seperti ini. Setelah dibersihkan, kemudian nanti masuk ke ruang sortase. Nah, ruang sortase itu ada 2 meja. Meja conveyor pertama adalah untuk memisahkan mana yang salak kualitas ekspor dan mana yang salak tidak kualitas ekspor. Misalnya, salak terkena lalat buah, salak yang cacat, salak yang terkelupas kulitnya, atau terindikasi OPT termasuk misalnya kutu putih dan lainnya. Maka kemudian di meja terakhir itu sebelum di packing atau sebelum ditimbang itu dilakukan sortase ulang kembali. Jadi ada QC atau quality control 1 dan 2. Maka nanti di voting atau dilihat gambarnya sebelum di packing masuk ke penimbangan sesuai grade-nya, terus back-nya berapa, net-nya berapa. Kalau kiriman ke Kamboja ini diminta oleh negara sana adalah 10 kilo bersih, ditambahkan packingnya itu ada 0,5, maka penimbangnya itu 0,60, ditambahkan itu 10,60 yang 1 gram itu untuk mengantisipasi bila mana terjadi penyusutan. Demikian. Nah, sebenarnya kita udah sharing-sharing banyak nih, Dan. Kita udah dapat ilmu dari narasumber-narasumber yang hebat ini. Nggak kerasa ya Mas, ini setengah jam rasanya kok kayak 1 detik gitu loh. Kan kita sharing-sharingnya kan bermanfaat, Dan. Betul banget, sama kayak kita nih berbincang berpikir pertanian. Ini udah mulai closing statement ini Mas Tina, udah mantep banget ini ya. Ini kayaknya ada harapan-harapan buat generasi penerus bangsa dan juga untuk petani. Silakan maaf ini apa sih? Saya Maha Primanggo. Terutama Kabupaten Luhur dan kelompok-kelompok tani yang berada di Kabupaten Luhur tetap semangat. Proses ekspor tidak dibayangkan dengan lika-liku problematika regulasi yang dinamis. Saya sangat mengapresiasi teman-teman
semangat mengikuti alur prosesnya step by step hingga pada titik saat ini. Terutama karena setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Dan juga saya pesan pada teman-teman adik-adik semuanya, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat dan sebaik-baiknya ilmu adalah yang bermanfaat. Mari kita mengabdikan diri negeri ini, di bangsa ini. Pertanian bukan hal yang kotor, bukan hal yang tidak baik. Pertanian itu adalah sumber pangan kita hidup dari pertanian, jangan takut untuk bertani. Terima kasih, Pak. Oh iya, saya mewakili CV Kabupaten Utiluhur ya, karena saya berada di lingkup atau dari lahir ada di pertanian. Bapak saya petani, ibu saya petani. Harapan kami, petani itu jangan menjadi sebuah pekerjaan yang ditolak. Tetapi kalau kita melakukan dengan ikhlas, petani itu enak. Petani bisa katakanlah bergaul dengan orang banyak, dengan mendirikan kelompok tani, berkat bimbingan juga masa bisa ada gapotan, bisa melakukan pemasaran, baik ke supermarket, bisa ke luar negeri dan bisa ekspor. Ekspor itu kan berkembang terus. Harapan kami kan potensi pasar di luar negeri itu kan banyak. Syukur nanti bisa berkembang selain negara Cina, selain ke negara Thailand, selain ke Kamboja, ke Ceko, ke Eropa, berkembang ke negara-negara Timur Tengah dan juga ke Vietnam. Mudah-mudahan nanti bisa dibuka karena potensi sana itu sangat banyak. Kita tidak bisa berbicara panjang lebar kalau di negara Tiongkok sana itu penduduknya 1 miliar katakanlah. Orang makan 1 buah 1 hari butuh berapa ton. Nah, katakanlah itu. Harapan kami juga orang Indonesia jangan takut makan buah lokal. Kita cinta produk Indonesia. Karena kami inginnya ada generasi penerus. Bagi anak muda, jangan malu menjadi petani, karena dari petani itu bisa maju, mandiri, jaya dan sejahtera. Intinya itu, jangan takut jadi petani. Bahwa kita punya lahan yang luas, punya potensi pasar yang sangat baik, dan ketahanan pangan selalu bisa terjaga untuk Indonesia dan untuk dunia. Jangan sampai ke depan anak cucu kita menjadi negara pengimpor, tapi kita bisa menjadi negara pengekspor. Intinya itu, bahwa hidup petani untuk semuanya. Hidup petani untuk semua. Kalau dari Pak Akif, kita sudah mengajar ke Gini Mas. kalau perusahaan sudah pada tahu ya. Jadi kalau Pak Akif sama Pak Apri mungkin baru betul. Dan kalau tadi Pak Akif gimana deh, hidup petani untuk semua. Kalau kita sebenarnya cangkir tani, berbincang, berpikir, pertanyaan. Oke. Yang berpikir pertanyaan. Iya Pak. Iya. Coba kita bareng-bareng gimana Pak? Iya, boleh. Ya. 1, 2, 3. Cangkir tani, Berbincang, bersikir, pertanian. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Marep, Mbak Ayu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan semangat terus tanpa ada penyerahan, dan petani maju, peternak maju, untuk tentunya bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk anak cucu kita dan bangsa ini. Siap.